Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali, ya masih melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Ya, pada siang ini kita akan melanjutkan pembahasan yang ada di dalamnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja dan kaum muslimin serta muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pembicaraan ya tentang perintah untuk memegang teguh sunnah dan mewaspadai segala macam bentuk bid'ah. Karena bid'ah merupakan salah satu tipu daya iblis yang terbesar yang membuat seorang muslim keluar menyimpang dari sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu sifat ahli bid'ah adalah al-iftiraq, yaitu terpecah belah, al-furqah. Maka ada istilah yang digunakan oleh para ulama ahlu sunnah, ahlul ahwa'i wal furqah. Ya, pengikut hawa nafsu dan orang-orang yang terpecah belah atau kelompok-kelompok yang terpecah belah. Karena bid'ah dan para pelakunya itu tidak terlepas dari dua perkara tersebut. Yang pertama adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, yaitu tidak mengikuti ilmu. Siapa saja tidak mengikuti ilmu berarti dia mengikuti hawa nafsu. Kemudian sifat yang kedua adalah al-furqah, yaitu terpecah belah. Yang masing-masing mengikuti ide, gagasan, pendapat mereka masing-masing. Mereka menafsirkan dan mereka mengartikan nas-nas syariat menurut hawa nafsu mereka, menurut keinginan mereka, menurut apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Ya, tradisi, budaya yang dijadikan sebagai syariat. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya, sebuah hadis yang sudah kita sampaikan dan disebutkan oleh Ibnul Jauzi adalah tentang perpecahan umat. Ya, di antaranya adalah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafarraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah, au isnataini wa sab'ina firqah, wan nasara mithla dzalika, wa tafarraqat ummati wa tataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqah." Umat Yahudi telah terpecah belah menjadi 71 golongan atau 72 golongan. Kaum Nasrani juga terpecah belah sebanyak itu. Dan akan terpecah belah umatku ini menjadi 73 golongan. Ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini sahih. Dan hadis ini telah disebutkan sebelumnya seperti yang ya kita sampaikan sebelumnya. Dan di dalam hadis itu disebutkan ada isyarat ya tentang siapakah golongan yang selamat ya dari 73 golongan tersebut. Ya, ketika para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ketika Nabi mengatakan kulluha finnar illa wahidah, semuanya ada di neraka kecuali satu golongan atau satu firqah. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang berada di atas pedomanku dan pedoman sahabat-sahabatku. Nah, jika ada yang bertanya, ya di ini Ibnul Jauzi melontarkan satu pertanyaan untuk ya beliau jelaskan jawabannya. Jika ada yang bertanya, apakah golongan-golongan ini dapat diketahui? Nabi hanya menjelaskan satu golongan yang selamat. Adapun 72 yang dikatakan finnar, Nabi tidak sebutkan satu persatu. Dan juga ini tidak ditanyakan oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Namun bisakah kita mengetahui ataupun mengidentifikasi ya golongan-golongan tersebut? Jawabannya adalah
Kita mengetahui, kata beliau, perihal perpecahan ini. Dan kita pun mengetahui induk kelompok-kelompok ya akibat dari perpecahan itu. Ya. Di dalam Islam kita lihat muncul ya dari abad ke abad, ya dari kurun ke kurun, ya orang-orang yang memunculkan ide gagasan baru di dalam agama atau pemikiran-pemikiran, keyakinan-keyakinan baru di dalam agama. Dan kemudian kelompok-kelompok induk tersebut terpecah belah menjadi kelompok-kelompok kecil. Ya. Nah, dengan mengetahui kita katakan induk dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang atau kelompok-kelompok bid'ah ini, kita mengetahui ya cabang-cabangnya. Ada 6 kelompok besar. Dari situ terpecah belah menjadi berbagai ataupun beragam turunan. 6 kelompok besar itu ya yang menyimpang dari sunnah, ya, yang menyimpang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak berada di atas sunnah, atau kita sebut sebagai kelompok bid'ah. Yang pertama adalah Khawarij, yang kedua Qadariyah, yang ketiga Jahmiyah, yang keempat Murji'ah, yang kelima Rafidah, dan yang keenam Jabariyah. Ini 6 kelompok besar. Dari situ terpecah belah menjadi kelompok-kelompok kecil. Ya, misalnya Khawarij, Haruriyah, terpecah belah menjadi 12 kelompok. Ya, kita tahu inti dari pemikiran Khawarij yaitu takfir ashabul kabair. Ya, mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar. Ini adalah inti dari pemikiran Khawarij. Ya, yaitu penyimpangan di dalam al-asma wal ahkam. Ya, penetapan nama, status dan hukum atas siapa? Atas muslim yang melakukan dosa besar. Ya, yang menurut mereka muslim yang melakukan dosa besar itu hukumnya kafir. Inti dari pemikiran Khawarij itu adalah masalah tersebut, masalah asma wal ahkam. Adapun masalah-masalah seperti al-khuruj alal hukam, memberontak kepada penguasa, ini adalah cabang dari pemikiran inti mereka itu, yaitu mengkafirkan pelaku dosa besar. Dari situ mereka mengkafirkan penguasa, kemudian dari situ mereka mengkafirkan orang-orang yang sejalan dengan penguasa, yang mendukung penguasa. Nah, kemudian sebagai konsekuensinya adalah mereka menghalalkan pemberontakan terhadap penguasa yang mereka anggap kafir. Menghalalkan darah kaum muslimin itu merupakan suatu konsekuensi dari pemikiran tersebut. Ya, ketika menyimpang di dalam bab al-asma wal ahkam, banyak ya konsekuensi-konsekuensi negatif yang akan muncul. Di antaranya adalah ya takfirul muslimin, ammah, yang mengkafirkan kaum muslimin secara umum. Kemudian mengkafirkan penguasa secara khusus. Kemudian turunannya adalah mengkafirkan orang-orang yang mendukung penguasa itu. Kemudian turunannya juga adalah mereka menghalalkan darah orang-orang yang mereka kafirkan ini. Kemudian turunannya juga adalah mereka menghalalkan pemberontakan terhadap penguasa yang sah. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi inti dari pemikiran Khawarij itu adalah pengkafiran pelaku dosa besar. Ya, penyimpangan di dalam masalah al-asma wal ahkam. Ya, di dalam penetapan nama dan hukum bagi orang-orang yang mengerjakan atau jatuh dalam perkara dosa. Nah, Haruriyah ini atau Khawarij ini terpecah belah menjadi 12 kelompok. Menjadi 12 kelompok. Ada yang dinamakan Azraqiyah. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan, kami tidak tahu ada seorang pun yang beriman. Maka mereka mengkafirkan seluruh ahli kiblat, terkecuali yang mau mengikuti ajaran mereka. Ya, Jama'atut Takfir induk pemikirannya kepada kelompok ini. Yang di luar kelompok mereka kafir. Tidak diterima, tidak sah Islamnya. Kecuali yang berbaiat kepada imam mereka atau yang bergabung dengan mereka. Bahkan orang yang bergabung dengan mereka pun tidak lantas mereka hukumi muslim, sehingga berbaiat dengan pemimpin mereka dan mengakui kepemimpinan imam mereka. Nah, ini pemikiran Azraqiyah yang merupakan kelompok paling ekstrim ya di kalangan Khawarij. Pengkafiran secara umum ahlul kiblah,
kaum muslimin. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dan pemikiran-pemikiran seperti ini sampai sekarang masih ada. Ya, beredar, berkembang di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, terutama di dunia maya ataupun di internet, banyak yang menyebarkan pemikiran-pemikiran semacam ini. Ya, meragukan keislaman kaum muslimin secara umum. Ya, dan menganggap mereka sebagai ahlu jahiliyah. Ya, sehingga mereka berbaiat dengan imam mereka. Dan di sini mereka kita katakan berpegang kepada hadis-hadis yang mereka anggap sebagai dalil mereka. Seperti misalnya man mata walaysa fi unuqihi bai'ah famata mitatan jahiliyah. Nah, siapa yang mati sementara di lehernya tidak terikat satu perjanjian baiat, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Mereka artikan jahiliyah sini kafir, dan mereka artikan baiat ini adalah kepada imam mereka. Coba lihat bagaimana penafsiran yang serampangan ya mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga mereka terapkan ini kepada kaum muslimin. Siapa saja yang tidak berbaiat, maka dia ahlu jahiliyah. Mati dalam keadaan jahiliyah adalah kafir. Memang mereka menghalalkan dari situ darah, kehormatan, dan harta. Maka salah satu aksi dari kelompok ini adalah menghalalkan harta kaum muslimin. Itu ciri-cirinya. Ya, mereka anggap status harta itu tidak ada. Semuanya dianggap fa'i dan halal untuk dimiliki siapapun. Karena itu adalah harta orang kafir. Nah, demikian ya kita katakan pemikiran ini membawa kita katakan pengikutnya kepada perkara-perkara yang negatif. Ini jelas talbis iblis yang luar biasa. Ya, dengan itu mereka menghalalkan segala hal. Karena mereka anggap orang-orang yang berseberangan dengan mereka itu adalah kafir. Maka dibolehkan melakukan pencurian, ya, bahkan tidak segan-segan misalnya mencuri aset negara, ada yang mencuri listrik dan lain sebagainya dengan anggapan ini pemerintah kafir. Maka segala yang dimilikinya adalah harta fai, boleh diambil, boleh dirampas, ya, dan boleh dimiliki secara sah oleh mereka. Nah, ini merupakan salah satu penyimpangan yang luar biasa. Ya, sehingga tidak ada kejelasan status harta. Kehormatan jangan ditanya lagi. Dan karena yang lebih tinggi dari itu yaitu darah juga dihalalkan. Mereka menghalalkan darah orang-orang yang berseberangan dengan mereka tersebut. Bahkan mereka anggap ya bahwa darah yang tertumpah karena perjuangan mereka adalah suatu hal yang wajar. Dianggap sebagai satu tebusan bagi mereka untuk meraih surga. Nah, ini tentunya tidak ada pemikiran ini dalam Islam. Ya, ini adalah tindakan yang sama sekali tidak berdasar kepada pedoman-pedoman sunnah. Ya, ini keluar dari sunnah Nabi SAW. Ya, maka ini tidak bisa dinisbatkan kepada sunnah Nabi SAW. Nah, demikian. Jadi seorang Muslim adalah orang yang sangat berhati-hati ya di dalam memvonis atau menjatuhkan hukum atas seorang Muslim. Ya, tidak mudah mengeluarkan seorang Muslim dari Islamnya. Kecuali sesuatu yang diyakini, ya misalnya dia bersumber dari dirinya sendiri, dia mengakui dan menyatakan bahwa dia bukan Muslim lagi. Ya, atau dia melakukan satu tindakan yang jelas-jelas adalah suatu perbuatan kufur dan tidak ada lagi celah, takwil dan lain sebagainya. Dan ditegakkan hujah oleh orang yang berilmu kepada orang tersebut. Dan tidak ada lagi penghalang mawani', ya, dan kita katakan terpenuhi syarat-syarat takfir, dan itu tentunya sangat panjang prosesnya. Jadi tidak mudah seorang itu ya dia melihat ya saudaranya melakukan penyimpangan kemudian dikafirkan. Ya, dan ciri kelompok ini adalah seperti itu. Ya, nah ini salah satu di antara kelompok ya orang-orang yang jatuh dalam pemahaman Khawarij. Nah, di sana yang kedua ada namanya Ibadiyah, kelompok Ibadiyah. Itu yang mereka yang menyatakan barang siapa yang bersedia mengikuti ajaran kami berarti dia beriman, dan barang siapa yang berpaling dari ajaran kami maka dia munafik. Dihukumi munafik. Ya, perlu diluruskan bahwa tuduhan nifak ya kepada seorang muslim itu ada dua kandungannya. Nifak amali atau nifak i'tiqadi. Apa yang kita maksud dengan kata-kata si fulan munafik? Apakah munafik nifak i'tiqadi bahwa dia sebenarnya kafir atau nifak amali? Misalnya melakukan tanda-tanda sifat-sifat orang munafik, berbicara berbohong. Nah, itu tentunya para ulama sepakat bahwasanya orang yang jatuh dalam nifak ya amali yaitu tidak dikafirkan.
Mereka adalah orang fasik, muslim yang fasik, tapi tidak kafir. Adapun nifak i'tiqadi, yaitu orang yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran, ini jelas mereka adalah orang-orang kafir sebenarnya. Jadi ketika melontarkan tuduhan nifak kepada seseorang, apa yang dimaksud dengan tuduhan nifak itu? Apa yang dimaksud dengan nifak itu? Kalau nifak i'tiqadi berarti itu adalah suatu pengkafiran, ya, yaitu kita menjatuhkan hukum kafir kepada orang tersebut. Nah, ya ada konsekuensinya kita mengeluarkan hukum kafir kepada seseorang. Karena kalau tidak terbukti, ya, tidak tepat, maka tuduhan itu akan kembali kepada yang mengeluarkan. Jadi jangan gampang dan jangan bermudah-mudahan di dalam menjatuhkan vonis tersebut, karena itu adalah vonis yang berat. Ya, ada konsekuensi kita menjatuhkan hukum kafir kepada seseorang. Ya, di antaranya dia harus dipisah dari istrinya yang muslimah. Kemudian dia tidak berhak mendapatkan harta warisan, dikeluarkan dari deretan ahli waris. Ya, kemudian dia tidak dilakukan jenazahnya menurut ya penyelenggaraan jenazah muslim. Kemudian dia tidak dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Ya, nah, itu konsekuensi dari hukum kafir kepada seseorang. Maka Ibadiyah mengatakan orang yang tidak bersama kami, kalau tadi Azraqiyah jelas-jelas mengatakan mereka kafir. Nah, Ibadiyah mengatakan mereka munafik. Tapi yang mereka maksud munafik di sini bukan nifak amali, tapi nifak i'tiqadi, artinya kafir, keluar dari Islam, ya. Yang mana dia harus bersyahadat lagi. Ya, apabila dia mau ya menjadi seorang muslim. Ya, tidak cukup dengan taubat tentunya. Kalau orang murtad bertaubat yaitu dia bersyahadat lagi. Nah, demikian. Beda dengan munafik nifak amali. Ya, orang yang jatuh dalam nifak amali, dia cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, melengkapi syarat-syarat taubat, ya. Dan mudah-mudahan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ya, jadi Ibadiyah ini mengatakan orang yang tidak bersama kami, tidak mengikuti ajaran kami, tidak membaiat atau berbaiat kepada imam kami, maka dia adalah orang munafik. Baik. Kemudian yang ketiga, ada kelompok yang bernama Sa'labiyah. Ini adalah orang-orang yang mengatakan tidaklah Allah menetapkan atau menakdirkan sesuatu pun. Ya. Jadi ada di antara kelompok Khawarij ini yang juga menyimpang di dalam bab takdir. Ya. Begitu bid'ah itu berkembang, awalnya di dalam bab asma' wal ahkam. Ya, kemudian merembet kepada masalah-masalah lainnya. Di antaranya adalah masalah takdir. Mereka mengatakan Allah tidak menetapkan dan menakdirkan sesuatu pun. Bahwa itu terjadi bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip dengan pemikiran Qadariyah tentunya, ya. Yang mengatakan al-amru unuf, bahwasanya perkara itu terjadi tanpa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak mengetahuinya. Nah, di sini mereka mengatakan Allah tidak menetapkan sesuatu pun. Itu bukan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekufuran, kekafiran, kemaksiatan itu bukan ketetapan Allah. Ya, nah demikian. Dan di sini mereka lebih ekstrim lagi. Mereka menafikan takdir itu sama sekali, ya, bahwa tidak ada satupun yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kelompok di antara mereka yang bernama Hazimiyah. Ya, di antara kelompok Khawarij itu ada kelompok yang bernama Hazimiyah. Yaitu mereka yang mengatakan kami tidak tahu apa itu iman. Dan kami berkeyakinan bahwasanya semua makhluk akan dimaafkan atas segala kesalahannya. Ya. Nah, ini kelompok Hazimiyah. Mereka menisbikan ataupun menihilkan makna iman. Mereka mengatakan apa itu iman? Ya, seolah-olah itu adalah suatu hal yang tidak ada di dalam syariat. Tidak dijelaskan oleh Nabi. Ya, dan mereka berkeyakinan bahwa semua makhluk akan dimaafkan atas segala kesalahannya. Nah, di sini mungkin agak berbeda dengan inti dari pemikiran Khawarij yang menetapkan bahwa orang-orang yang mereka kafirkan ini ataupun muslim yang dikafirkan ini adalah orang yang kekal di dalam neraka, tidak keluar dan tidak mendapatkan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit berbeda dengan pemahaman Hazimiyah yang mereka mengatakan bahwa makhluk akan dimaafkan atas segala kesalahannya. Kemudian ada yang bernama Khalafiyah. Ya, Khalafiyah ini
ya, diambil dari kata khalaf, yaitu orang-orang yang berada di belakang ataupun tertinggal di belakang. Ya, itu arti khalafiyah, orang tertinggal di belakang. Ya. Jadi kenapa mereka dinamakan dengan nama tersebut? Karena mereka berkeyakinan bahwasanya yang tertinggal di belakang dalam kewajiban jihad, yaitu meninggalkan medan jihad, laki-laki maupun perempuan, maka dia telah kafir. Ya, orang-orang yang mengabaikan dan tidak mau melaksanakan kewajiban jihad ini mereka anggap kafir. Nah, jihad di sini tentunya menurut persepsi mereka. Ya, bukan menurut persepsi syariat. Ya, karena kata-kata jihad ini kadang-kadang digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, ya. Ya, setiap kelompok menyerukan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah jihad. Ya, tapi apakah jihad itu syar'i atau tidak syar'i? Ini masalah lain pula. Ya, jadi yang mereka maksud dengan jihad, meninggalkan jihad ini adalah jihad versi mereka. Maka orang-orang tidak ikut berjihad bersama mereka, berjuang bersama mereka, maka dihukumi kafir. Dihukumi telah tertinggal di dalam medan perang. Yang hukumnya adalah kafir menurut mereka. Ya, jadi bukan jihad menurut pengertian syariat. Anggaplah yang mereka maksud, ya, meninggalkan jihad di sini adalah jihad menurut terminologi syar'i. Ya, tetap saja para ulama tidaklah mengkafirkan orang-orang yang tertinggal jihad. Ya, seperti di zaman Nabi ada beberapa orang yang tertinggal, ya, tidak ikut jihad bersama Nabi dan Nabi tidak mengkafirkan mereka. Ya, walaupun ya mereka disikapi dengan sikap yang tegas, ya, diboikot sampai 40 hari, ya, dan akhirnya Allah memaafkan dan menerima taubat mereka. Artinya, ya, ketika mereka bertaubat mereka tidak perlu bersyahadat lagi karena dianggap telah kafir, tidak. Ya, maka orang yang meninggalkan jihad syar'i sekalipun tidaklah dikafirkan, ya, menurut syariat Islam atau menurut kita katakan ketentuan agama. Apalagi yang lebih kita katakan menyimpang di sini adalah jihad yang mereka maksud adalah jihad menurut persepsi mereka sendiri, ya. Nah, ya belum tentu ya apa yang mereka pahami tentang jihad itu benar. Ya, banyak sekarang ini orang yang mengatasnamakan jihad ternyata itu bukan jihad. Ya, jauh dari apa? Dari kita katakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan jihad fisabilillah. Karena itu adalah suatu amal ibadah yang agung, tidak boleh dilakukan ya serampangan, tidak mengikuti kaedah dan aturan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, itu kelompok kelima yang bernama khalafiyah. Nah, di sana ada kelompok yang keenam yang bernama mukarramiyah. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan tidak boleh seorang pun menyentuh orang lain. Karena dia tidak tahu mana yang suci dan mana yang najis. Dan dia tidak boleh makan bersamanya hingga ia bertaubat dan mandi. Sebagai konsekuensi dari hukum takfir ataupun kafir yang mereka jatuhkan. Maka mereka mengatakan innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu najis. Maka menurut pendapat mereka, orang-orang yang sudah dikafirkan ini, ya, maka tidak boleh disentuh, karena menyentuhnya sama dengan menyentuh najis. Ya, kalau dia misalnya bertamu ke rumah kita ataupun kita bertamu dia bertamu ke rumah kita, maka bekasnya itu dicuci. Ya, mungkin ada kelompok seperti itu, ya, menganggap orang-orang yang di luar kelompok mereka adalah najis, ya, yang tidak boleh berinteraksi, bersentuhan langsung dengan mereka. Hingga bertaubat dan mandi, kata mereka. Nah, demikian. Mungkin ada kelompok yang sekarang ini yang punya pemikiran seperti itu dan masih mempraktikkannya. Menganggap ya orang-orang di luar kelompok mereka adalah benda najis. Yang kalau tersentuh sesuatu harus dibasuh, harus disucikan istilahnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ternyata kelompok seperti itu ada ya dari zaman dahulu kala. Ya, begitulah pemikiran sebenarnya tidak mati. Ya, hanya saja ya mungkin ya kita katakan berpindah dari generasi, diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada ketujuh yang bernama khanziyah. Ya, kelompok ini mengatakan tidak patut bagi seorang pun memberikan hartanya kepada siapapun. Karena boleh jadi yang diberi itu tidak berhak diberi. Bahkan dia harus menimbun hartanya di dalam tanah. Hingga ahlul haq menang dan berkuasa. Artinya mereka berkuasa.
Nah, ini kelompok yang sering menarik harta dari pengikutnya ya, dari orang-orang yang ikut bersama mereka. Dan mereka tidak menghalalkan menyerahkan zakat misalnya kepada penguasa yang mereka anggap kafir. Sementara menurut pendapat ya akidah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menyerahkan zakat kepada penguasa, baik penguasa itu saleh maupun fasik. Maka memberikan zakat kepada mereka adalah sah. Ya, walaupun ya dalam banyak riwayat dari para salaf, walaupun mereka memberikan zakat itu kepada anjing. Artinya mereka melakukan penyimpangan di dalam pembagian zakat misalnya atau pengelolaan zakat, tapi menyerahkan zakat kepada penguasa yang sah, ini merupakan salah satu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan zakat kita dianggap sah. Ya, apabila itu yang menarik zakat dari kita adalah penguasa. Karena satu-satunya pihak yang boleh menarik zakat ya dari seorang muslim ya adalah penguasa. Ya, mereka berhak mengirim ya kita katakan petugas-petugasnya untuk menarik zakat dari kaum muslimin. Walaupun dengan cara ya paksa ataupun maksa harta itu mereka ambil. Nah demikian. Itu cuma penguasa yang boleh melakukan seperti itu. Swasta nggak boleh. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, apa yang dilakukan kelompok Khanziyah ini, mereka mengatakan tidak boleh menyerahkan zakat ataupun wakaf apapun ya kepada ya penguasa. Ya, karena mereka anggap ya mereka tidak memberikannya kepada yang berhak. Maka bagaimana kalau mereka tidak menemukan orang yang berhak untuk menerima, maka harta itu ditimbun sampai nanti mereka berkuasa, muncul penguasa yang sah berada di atas pemahaman mereka, kepada mereka lah diserahkan zakat tersebut atau harta tersebut. Nah, ini satu pemikiran di kalangan Khawarij. Penyimpangan di dalam bab harta, ya sampai sekarang masih banyak kelompok-kelompok yang ketika dia masuk dalam satu kelompok ya kepemilikan harta menjadi tidak jelas. Ya, hartamu, hartaku, hartaku, hartamu, begitulah kira-kira. Ya, jadi tidak ada batas-batas jelas tentang kepemilikan. Jadi mereka boleh memiliki harta siapapun karena dianggap itu harta ya yang kita katakan orang kafir yang boleh dimiliki oleh siapapun. Harta Allah kata mereka. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada yang namanya Syamrakhiyah. Ya, Syamrakhiyah ini adalah orang-orang yang mengatakan ya ini satu kelompok di kalangan Khawarij yang mengatakan tidak mengapa seorang laki-laki menyentuh wanita yang mana itu bukan mahramnya, sebab kaum wanita tersebut ibarat tumbuh-tumbuhan yang berbau harum, kata mereka. Ini satu penyimpangan juga ya di dalam kelompok Khawarij ya berkaitan dengan kita katakan maksiat sebenarnya ya. Mereka menghalalkan menyentuh wanita siapapun walaupun itu bukan mahram, karena wanita itu ibarat tumbuh-tumbuhan yang harum, kata mereka. Ya ada unsur syahwat di situ, karena namanya bid'ah. Ya tidak bisa dilepaskan dari unsur syahwat juga. Ya, karena salah satu orang itu ikut bid'ah, pemikiran yang bid'ah karena ada peluang celah untuk mengikuti syahwat di situ. Ya, seperti tidak ada lagi batas halal dan haram ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, rata-rata ya kita katakan kelompok-kelompok bid'ah ada di situ unsur syahwat, seperti misalnya nanti ada di kalangan Rafidhah ada nikah mut'ah yang mereka halalkan. Nah, itu berbau syahwat. Nah, di sini juga ya di kelompok yang bernama Syamrakhiyah ini ada unsur juga berbau syahwat. Mereka boleh ya membolehkan ya menyentuh wanita manapun walaupun itu bukan mahram, karena wanita itu ibarat tanaman, kata mereka. Itu takwil yang jelas batil. Ada yang jelas-jelas menghalalkan musik misalnya, ada yang jelas-jelas menghalalkan khamar misalnya. Ya, ini ada di dalam kelompok-kelompok bid'ah tersebut. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Tapi itu merupakan ciri-ciri dari bid'ah sebenarnya, yaitu ada unsur nafsu di situ, ada unsur syahwat di situ yang diikuti. Ya, nah demikian. Yang mana kalau mereka mengikuti sunnah dengan benar, mereka tidak akan menemukan hal semacam itu. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian yang ke-9 ada yang disebut kelompok Akhnasiyah, yaitu orang-orang yang mengatakan orang yang mati tidak akan memperoleh kebaikan maupun keburukan setelah kematiannya. Itu tidak ada jaza, tidak ada pengadilan, ya tidak ada kita kata mahkamah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada peradilan akhirat
Ya, orang yang mati tidak akan peroleh apapun kebaikan maupun keburukan setelah matinya. Ya. Nah, ini sampai sekarang ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada azab kubur, ya, karena menurut mereka ini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di kalangan ahli bid'ah, ya. Ya, dengan logika mereka menolak ya satu hal yang ya bahkan itu mutawatir di dalam agama bahwa adanya azab kubur. Nabi menyinggung tentang azab kubur. Ya, tapi sebagian orang mengatakan tidak ada di dalam Quran azab kubur itu, siksa kubur tidak ada. Tidak ada siksa ya setelah kematian di alam barzakh. Ya, ini salah satu bentuk penyimpangan di dalam kelompok-kelompok ya kita katakan bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada yang bernama muhakkimiyah. Ya, mereka adalah orang-orang yang mengatakan barang siapa yang berhakim kepada makhluk maka dia telah kafir. Ya, berhakim kepada makhluk, berhukum kepada makhluk, maka dia telah kafir. Ya, tentunya untuk hal ini ya, nas Quran sendiri tidaklah secara mutlak mengatakan dia kafir. Ada 3 hukum, fasik, zalim, dan kafir. Ya, menurut tingkatan dosanya, ya, tingkatan keyakinannya ketika dia memilih hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada karena ya kita katakan mengikuti tradisi yang sudah ada, ya. Ada yang semata-mata mengikuti hawa nafsu, ada yang berkeyakinan bahwa hukum makhluk itu lebih tinggi daripada hukum Allah. Ya, jadi hukumnya itu ada yang bisa jatuh kafir, ada yang sebatas ya, fasik, dan ada yang itu berbentuk kezaliman, zalim. Ya, nah, jadi itu hukum Al-Quran berkaitan dengan waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, ya, fasikun dan zalimun. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak satu hukum, ya. Kemudian ada yang disebut sebagai kelompok Haruriyah. Itu orang-orang yang mengatakan kami tidak tahu pasti tentang perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Maka kami berlepas diri dari kedua kelompok tersebut. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ini dikatakan Haruriyah, ya mereka orang-orang yang mengasingkan diri di satu tempat, ya, kemudian mereka membuat kelompok di situ dan memisahkan diri baik itu dari kelompok Ali bin Abi Thalib maupun Muawiyah bin Abi Sufyan. Kelompok ini yang kemudian diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di Nahrawan, ya, kelompok Haruriyah ini. Ya, nah demikian. Yang mereka yang mengatakan inil hukmu illa lillah. Mereka menolak tahkim, ya, perdamaian yang terjadi antara pihak Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, kebanyakan dari mereka ini sebelumnya bersama Ali bin Abi Thalib, tapi mereka kecewa dengan tahkim dan mereka menolak hasil tahkim antara Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari, ya, yang menjadi penengah ataupun jadi juru damai antara kedua kelompok ini. Ya, mereka tidak menghendaki itu dan mereka mengasingkan diri di satu tempat yang bernama Nahrawan. Kemudian mereka Ali bin Abi Thalib sempat mengutus Abdullah bin Abbas untuk menegakkan hujjah kepada kelompok ini. Sebagian dari mereka rujuk dan sisanya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ada yang kelompok yang bernama Maimuniyah. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan tidak ada pemimpin yang sah kecuali dengan keridhaan orang-orang yang kami cintai. Mereka menafikan, ya, kepemimpinan, kekhalifahan, ya, atas umat Islam kecuali yang mereka restui, yang mereka ridhai, yang berasal dari golongan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sana masih banyak lagi turunan-turunan dari, ya, kelompok Khawarij ini, ya. Ya, berdasarkan pemikiran-pemikiran mereka, misalnya salah satunya adalah pemikiran mereka yang membolehkan memberontak kepada penguasa, melawan penguasa yang sah. Ini salah satu pemikiran mereka. Nah, di sana ada kelompok yang menyimpang, ya, dari kalangan mereka yang menyimpang dalam bab itu. Kelompok itu bernama Al-Qa'diyah. Ibnu Hajar al-Asqalani menyinggung kelompok ini masuk dalam kita katakan ke dalam kelompok Khawarij, ya, kelompok yang disebut Al-Qa'diyah. Kenapa mereka dikatakan Al-Qa'diyah? Karena mereka adalah orang-orang yang memprovokasi manusia untuk melawan penguasa. Sementara secara
langsung mereka tidak terlibat di dalam pemberontakan. Ya, mereka lepas tangan, tidak ikut bersama kelompok pemberontak. Tapi yang mereka lakukan adalah memprovokasi manusia untuk mengikuti kelompok pemberontak ini. Nah, kelompok ini disebut Al-Qa'diyah. Masuk dalam kita katakan kelompok Khawarij, ya. Ya, yang menyimpang di dalam bab, ya kita katakan muamalatul hukam, dalam bab bermuamalah kepada al-hukam, penguasa. Wallahu a'lam bishawab. Itu salah satu kita katakan kelompok bid'ah yang bernama Khawarij, ya, dan turunannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi memang itulah dia, ya kita kata konsekuensi, ya, merupakan kita katakan dampak negatif dari bid'ah ataupun pengaruh negatif dari bid'ah, adanya kita katakan kelompok-kelompok yang mengikuti hawa nafsu mereka dan bentuk kelompok sendiri, ya berdasarkan hawa nafsu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan ahlul bid'ah yang terpecah belah. Baik, ikhwatal Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Baik, kita ke pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah kelompok Qadariyah ada sampai sekarang ini dan bagaimana ciri-ciri khusus mereka yang harus diwaspadai? Syukran. Ya, Qadariyah tentunya masih ada sampai hari ini. Ya, ketika kita membahas, ya, turunannya, ya, kelompok-kelompok yang ada di dalam Qadariyah itu, maka akan kita temukan orang-orang yang punya pemikiran seperti itu hari ini. Itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Yaitu kelompok kedua dari kelompok dari kelompok induk, ya, induk dari kelompok-kelompok bid'ah tadi. Yang kedua adalah Al-Qadariyah yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Dan 12 kelompok yang menjadi pecahannya. Ya, yang menjadi pecahannya. Ya tentu saja, ya, inti dari pemikiran Qadariyah itu adalah menafikan, asalnya adalah bahwa al-amru unuf, bahwa perkara itu terjadi spontan tanpa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini yang paling dasar dari pemikiran Qadariyah, yaitu Allah tidak tahu apa yang terjadi. Ya, Allah tidak tahu apa yang terjadi hingga hal itu terjadi. Itu pemikiran Qadariyah. Ya, bahwa Allah tidak mengetahui. Ya, kalau Allah tidak mengetahui artinya Allah tidak menghendaki. Ya, tidak tahu bagaimana berkehendak. Ya, maka oleh karena itu, ya, Al-Imam Syafi'i mengatakan hujjahlah. Patahkan argumentasi Qadariyah ini dengan, ya, menanyakan kepada mereka apakah Allah tahu atau tidak tahu. Ya, tentang sesuatu yang terjadi itu. Baik itu baik maupun buruk. Ya, apakah Allah tahu itu terjadi atau tidak tahu itu terjadi. Nah, hujjahlah mereka dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada tingkatannya. Pertama, mereka mengingkari ilmu Allah. Ya, kemudian yang lebih tinggi lagi, ya, berkembang terus bid'ah itu. Ya, makin lama makin jauh dari sunnah, begitulah sifat dari bid'ah. Mereka menafikan bahwa Allah menghendakinya. Masyiah Allah dinafikan. Ini tingkatan kedua setelah pertama. Setelah menafikan ilmu Allah, mereka menafikan masyiah Allah, bahwa Allah tidak menghendaki, tidak ada iradah dan masyiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih tinggi lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakannya. Mereka menafikan al-khalq, bahwa itu bukan ciptaan Allah. Ini tingkatan yang paling, ya, itu yang dikenal di kalangan Qadariyah, yang mereka sama dengan al-majus hadil ummah. Ya, dan Nabi SAW telah mengabarkan itu, bahwa Qadariyah ini adalah majus hadil ummah. Bahwa ada dua pencipta, ada pencipta kebaikan dan keburukan. Ya, perkara terakhir yang mereka nafikan adalah ciptaan Allah. Bahwa itu bukan ciptaan Allah, bukan Allah yang menciptakan itu. Ada pencipta lain yang menciptakannya. Nah, demikian. Begitu, ya, akhirnya mereka, ya, menetapkan dua Tuhan di situ. Ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan keburukan. Berangkat dari awal penafian ilmu Allah tentang sesuatu yang terjadi. Yang menurut pendapat mereka, menurut akal mereka yang picik, mereka katakan ini tidak mungkin Allah tahu. Kalau Allah tahu ini cacat bagi ilmu Allah, kata mereka. Kita coba lihat bagaimana itu bid'ah itu bekerja, ya. Bagaimana talbis iblis di dalam bab ini luar biasa. Sampai akhirnya mereka menafikan al-khalq,
ciptaan, bahwa itu bukan ciptaan Allah. Pada awalnya mereka menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita jelaskan ya beberapa turunan dari kelompok Qadariyah ini. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ian di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan suatu kelompok yang pada saat kita ingin bergabung harus membaiat ketua kelompok tersebut? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukur. Ya, ini ciri-ciri dari kelompok Khawarij sebenarnya, turunan-turunan Khawarij tadi ya, yaitu memberikan baiat hanya kepada imam mereka, di kalangan mereka, yang tidak dikenal oleh kaum muslimin. Maka dari itu ketika Imam Ahmad ditanya, wahai imam, siapa itu imam? Ya, siapa itu pemimpin? Siapa itu waliul amri? Maka Imam Ahmad menjawab, dia adalah orang yang apabila ditanya, siapakah pemimpin? Maka mereka akan menyebut satu nama. Itu pemimpin yang diketahui, yang dikenal, yang ma'hud biddin, yang dikenal oleh kaum muslimin, oleh masyarakat, oleh manusia, dia pemimpin. Mereka akan menyebut satu nama. Ya, maka nama-nama lain itu tidak terhitung ya, itu ilegal kan gitu. Maka Nabi mengatakan idza buyi'a al-khalifataini ya, faqtul khalifatani faqtul al-akhir minhuma. Ya, maka perangilah ya yang terakhir dari keduanya. Ya, nah karena itu adalah satu yang menyempal ya dari kaum muslimin. Wallahu a'lam. Itu ciri-ciri ya. Ya, banyak kelompok-kelompok yang punya pemikiran mereka mungkin tidak mau dikatakan Khawarij, tapi ada ciri-ciri itu pada mereka. Seperti ya, kelompok yang mengajarkan ketidakjelasan status harta, hati-hati. Karena di sana ada yang mengajarkan seperti itu, sehingga harta itu tidak jelas statusnya. Harta orang juga harta dia, kan begitu ya. Berani melakukan pencurian, ya kita katakan aset negara, dia katakan itu adalah harta umat, kan begitu ya. Dan itu pemikiran-pemikiran yang kita katakan bersumber dari ya kita katakan kelompok ini ya. Wallahu alam bisawab. Tadi kita sebutkan ya di antara kelompok Khawarij ada yang disebut khanziyah ya, yang mengatakan tidak patut seorang pun memberikan harta kepada siapapun. Ya, ini penyimpangan di dalam ya masalah status harta. Ya bid'ah itu seperti itu. Ya, menyimpang dalam status hukum ya seorang muslim, kemudian hartanya juga ya. Kemudian kehormatannya, kemudian darahnya. Itu satu konsekuensi ya, satu paket itu. Kalau kita menghalalkan darah, menghalalkan kehormatan lebih mudah lagi. Kalau kita sudah menghalalkan kehormatan, menghalalkan hartanya lebih mudah lagi. Ya, nah demikian itu yang terjadi di kelompok-kelompok seperti itu. Maka kita harus waspada. Karena banyak juga ya. Ya, ini ada nafsu juga, ada syahwat juga. Bagaimana ya, coba lihat ada kelompok yang membolehkan kita untuk merampas, menjarah harta orang lain yang bukan hak kita. Dengan menyamarkan status harta. Ya, karena dia kafir, hartanya halal dimiliki. Dan itu kan suatu syubhat yang bercampur dengan syahwat sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Siapa yang nggak mau merampas, menjarah harta orang lain ya? Nah demikian. Yang dia rampas itu dan dia anggap itu legal. Dan berhak dia miliki. Ini suatu penyimpangan yang luar biasa. Maka berhati-hati terhadap kelompok-kelompok yang sifatnya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya pernah mengenal satu kelompok di mana di dalam kelompok itu selalu berkata bahwa hanya kelompok mereka yang amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita ingin memberikan zakat, infak, sedekah, harus dalam kelompok itu saja. Kalau diberikan pada luar kelompok itu, tidak akan Allah terima, Ustaz. Apakah ini termasuk bid'ah? Syukur. Iya, itu termasuk satu pemikiran yang menyimpang ya. Ya, kita boleh menyerahkan zakat kita kepada kaum muslimin. Ya, karena kita anggap mereka muslim. Ya, dan lebih baik lagi menyerahkan zakat kepada penguasa. Ya. Kepada apalagi di sini kan sudah diatur ada lembaga zakat kan begitu ya, ada lazis dan lain sebagainya yang resmi itu ya, bisa diserahkan zakat itu kepada mereka. Ya, kelompok yang membatasi ya hal-hal seperti ini ya, tadi kita sebut ada kelompok yang bernama khanziyah tadi ya, yang seperti itu praktiknya.
Ya, tidak boleh memberikan harta kepada di luar kelompoknya. Ya, kalau nggak ada dia harus timbun dulu harta itu sampai ada orang yang berhak untuk diberi diserahkan harta itu kepadanya, kan begitu. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk penyimpangan di dalam kelompok Khawarij ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu turunan dari pengkafiran sebenarnya. Ketika kita mengkafirkan seseorang, ada beberapa konsekuensi yang terjadi, harta, darah, dan kehormatan. Yang nggak lepas dari itu. Maka coba lihat orang yang gampangan di dalam merobek harta, kehormatan orang lain, menghalalkan darah orang lain, menghalalkan harta orang lain, ini berhati-hati. Ini salah satu ciri-ciri kelompok Khawarij. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Baik. Baik, Ustaz, itu pertanyaan terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai penutup atau ikhtitam, tafadhol. Iya, ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa kelompok-kelompok bid'ah ini itu tidak terlepas dari hal-hal yang bersifat syahwat juga. Ya. Nah, ada hal-hal yang kita katakan melegalkan untuk mengikuti syahwat. Ya, maka tepatlah para ulama menyebut kelompok-kelompok bid'ah itu dengan sebutan ahlul ahwa. Karena yang mereka ikuti sebenarnya adalah hawa nafsu. Ya, di balik itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja mungkin ya masih panjang lagi pembahasan tentang perpecahan ya kelompok ahli bid'ah ini ya di antara mereka sendiri ya, turunan-turunan dari kelompok-kelompok induk tadi yang akan kita bahas satu persatu nanti insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.